Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Harapan kami adalah Anda dalam keadaan yang sehat. Dan apabila hari ini Anda jatuh dalam keadaan sakit atau susah mengendalikan tensi, gula darah, dan juga kondisi kesehatan Anda, hari ini Go Healthy selalu punya solusi yang paling tepat untuk kehidupan Anda. Dan di sini sudah ada praktisi kesehatan juga narasumber akan memberikan Anda motivasi, semangat yang baru supaya sama-sama kita hidup lebih sehat. Pemirsa, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari saya kenalkan Anda dengan narasumber kita hari ini, namanya Pak Nono Wahyudi. Beliau mengalami banyak hal pemirsa, penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga pernah mengalami namanya stroke selintas. Beliau saat ini datang ke Go Healthy mencari jawaban dan juga solusi, dan pastinya hari ini ada solusi yang terbaik untuk beliau. Mari kita kenalan dengan Pak Nono. Pak Nono, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Pak. Salam sehat. Hari ini kita kedatangan Mas Yohanes dan juga Mas Boy Abidin. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mereka, dan tentu saja mari kita kenalan lebih dalam. Siapa Pak Nono ini dan bagaimana ada dua penyakit berbahaya di sini. Penyakit jantung dan juga stroke terjadi dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita saksikan. Nono Wahyudi. Ia tak pernah menyangka rasa ngos-ngosan yang setiap kali dirasakan ketika berjalan jauh ternyata disebabkan oleh penyakit jantung. Rasa sesak napas tersebut sudah dirasakannya sejak tahun 2001. Ia baru memeriksakan diri ke dokter pada tahun 2010 karena kondisinya sudah semakin terasa berat. Bagaimana tidak, hanya menaiki beberapa anak tangga saja, Nono langsung bermandikan keringat dan nafasnya sangat terengah-engah. Mengalami keluhan kesehatan, yaitu jantung yang paling terparah di tubuh saya. Dokter mengatakan bahwa sudah ada sumbatan di pembuluh darah jantung Nono. Ia pun sudah disarankan untuk melakukan pemasangan ring. Diketahui, Nono memang memiliki sejumlah riwayat penyakit, seperti tekanan darah dan juga kadar kolesterol yang tinggi, yang memungkinkan masalah kesehatan jantung Nono menjadi semakin berat. Penyebab utama itu dari makanan ya. Dari makanan, dari pola makan saya memang waktu itu yang konsumsi sering lemak, ya kan? Gorengan, terutama gorengan jangan gitu. Itu sering saya langgar. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Nono ingin di masa pensiunnya ini
dirinya bisa menikmati hidup dengan tenang, tanpa khawatir dengan risiko penyakit. Sebelum kita bincang-bincang, mari kita main dulu benar dan salah dari satu pernyataan ini. Pernyataannya adalah serangan jantung selalu disertai dengan nyeri dada. Pak Nono, ini benar atau salah? Saya rasa salah. Kenapa salah, Pak? Karena penyakit jantung bukan hanya nyeri dada aja sebetulnya. Pada dasarnya kadang-kadang punggung ini terasa sakit, Oke. terus lengan sakit. Bapak waktu itu merasakan begitu, Pak? Betul. Tangan yang paling kiri ini sakit, nyeri juga. Kita langsung tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah, Mas Yohanes? Oke, jadi pemirsa perlu pemirsa ketahui serangan jantung itu tidak selalu disertai dengan nyeri dada. Nyeri dada sendiri adalah keadaan atau kondisi di mana terasa pedih, kemudian tertusuk atau terasa panas. Nyeri dada ini bisa terlokalisir di area dada sebelah kiri atau menjalar ke area lengan atau menjalar ke area punggung. Nah, apabila terjadi nyeri seperti ini, pemirsa harus waspadai, segera ke fasilitas kesehatan agar mendapat pengobatan lebih cepat. Nah, sebenarnya nyeri dada ini tidak hanya penyakit jantung, pemirsa. Ternyata nyeri dada itu bisa terjadi pada penyakit paru atau selubung parunya. Atau bisa juga pada sistem pencernaan. Atau sering kita sebut dengan GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung itu akan naik ke saluran cerna bagian atas yang akan mengiritasi saluran cerna itu sehingga terjadi nyeri. Atau juga bisa terjadi pada kelainan otot atau tulang di area rongga. Serangan jantung selalu disertai dengan nyeri dada. Pernyataan ini adalah salah. Pak Nono bagus banget. Benar jawabannya, jadi nggak dihukum ya Pak ya. Nanti hadiahnya menyusul Pak ya. Tapi saya nggak bisa bayangkan Pak. Serangan jantung itu adalah salah satu sakit ya, rasa sakit yang paling ditakuti semua umat manusia. Bapak waktu itu ada di mana? Melakukan apa waktu terjadi serangan yang pertama itu Pak? Serangan yang pertama saya ada aktivitas ke balai kota, naik tangga, dari tangga pertama, kedua, ketiga, keempat saya langsung anfal, jadi langsung lemas. Jadi nggak ada tenaga, dada tiba-tiba nyeri, lengan ini sakit, nyeri Dengan sekali. cepat Pak? Cepat segitunya, sampai punggung. Terus dia aja saya duduk, banyak ditolong orang tapi nggak diapa-apain juga, tapi tetap duduk aja. Setengah jam. Setengah jam Pak? Ya, Rasa sakitnya bertahan setengah jam? Setengah jam baru agak pulih lagi. Saya nggak nggak melanjutkan ke atas lagi, agak saya turun, pulang saya. Ini saya mau tanya nih, Pak Nono pernah tahu nggak sebelum keluhan yang Bapak alami tadi, ada tahu berapa tensi, tekanan darah Bapak, kolesterol, gula darah seperti itu Pak? Belum tahu sama sekali karena saya nggak pernah tensi, nggak pernah ke dokter ya, maaf untuk periksa. Nah kemudian tadi setelah dilakukan pemeriksaan, kan Bapak setelah itu dilakukan pemeriksaan, berapa tekanan darahnya Pak? Di 170 ya, 70 per 110. Bapak tahu normalnya tensi? Kalau normal tensi berapa Pak? Tidak. Nggak tahu ya. Jadi pemirsa, tensi di atas 120/80 ini kita anggap suatu atau disebut sebagai hipertensi. Ya, tadi Bapak katakan dengan serangan itu Bapak tensinya 170, hati-hati, hipertensi adalah silent killer. Ya, tanpa ada gejala, tanpa ada tanda, ya kemudian tiba-tiba timbul komplikasinya. Jadi sekali lagi nih hati-hati ya. Tadi kita juga melakukan pemeriksaan tekanan darah Bapak nih sebelum kita mengambilan gambar ini tensinya cukup tinggi itu ya. Iya. Nah, di sini hasilnya kan sebelum dilakukan pengambilan gambar itu 198/111 ya. Ini sudah termasuk dalam kategori hipertensi emergensi. Ya, dan di sini juga ternyata kolesterolnya tipis-tipis pemirsa. Angkanya 202 Pak. Iya. Bapak ini sekarang dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja Pak. Karena apa? Karena pemeriksaannya itu bisa dibilang jelek semua. Tapi Bapak tidak ada gejala. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang gawat. Karena apa? Tekanan darahnya tinggi tapi tidak ada gejala, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Seperti itu Pak ya.
Jadi sekali lagi untuk Pak Nono, ya ini kalau kita bicara kualitas dalam udara, sebenarnya lini pertama yang kita harus perbaiki adalah lifestyle, pola hidup kita. Ya, mulai dari jaga makannya, jaga berat badannya, kemudian lakukan olahraga, tidur yang cukup, faktor stres. Kemudian kalau kemudian ada obat-obat yang diberikan atau disarankan oleh dokter, itu dikonsumsi secara rutin, Pak. Jangan dinaikkan, diturunkan dosinnya semau Bapak. Oh, saya udah enak nggak apa, tensi saya normal, saya berhentiin nggak. Ya, Bapak harus konsumsi terus sesuai arahan dokter. Kemudian berikutnya ini bisa dibantu dengan teknologi, ya, terutama teknologi laser untuk kualitas darah dan udara. Kenapa? Karena kalau kita menyasar kualitas darah dan udara, ini kalau kita bicara hipertensi, ini kan kaitannya dengan darah yang tidak normal, darah yang kental. Ini kita lihat bagaimana gambaran kualitas darah di bawah pembesaran mikroskop. Kita lihat darah yang normal ini sel-sel darahnya dia akan mengalir dengan lancar, mengalir dengan baik, ya. Nah, kemudian kalau darah-darah yang tidak normal, ini macam-macam nih penyebabnya, ya, bisa karena kolesterol yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, bisa juga ada masalah faktor usia, radikal bebas dan segala macamnya yang membuat darah itu menjadi tidak normal, darah itu menjadi kental, alirannya menjadi lambat. Ini yang membuat, ya, karena jantung terus memompa, tapi kemudian darahnya lambat, maka tekanannya atau pompanya akan menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Ya, dan ini terjadi pada semua sistem yang ada dalam tubuh Bapak atau tubuh Anda, pemirsa, ya. Bayangkan kalau ini kemudian terjadi di otak, maka terjadilah tadi masalah stroke, risiko stroke, adanya pecah pembuluh darah atau ada sumbatan pembuluh darah di sana. Kalau kemudian itu terjadi di jantung, maka dia juga akan bermasalah pada serangan jantung. Ya, jadi sekali lagi untuk kondisi darah kental ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini digunakan di mana? Digunakan di pergelangan tangan. Ya, di mana di pergelangan tangan ini ada pembuluh darah utama, pembuluh darah besar di sana. Dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan membuat kualitas darah Bapak menjadi lebih baik. Ya, dia akan menembus area permukaan kulit. Ya. Dia ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Dia menembus epidermis, dermis, hipodermis, dan juga menyasar ke arah pembuluh darah. Kenapa pembuluh darah yang disasar? Karena di pembuluh darah ini nanti ada suatu zat yang namanya nitric oxide, ya, suatu zat yang memang bertujuan untuk membuat kualitas pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan akan melancarkan aliran darah yang ada di sana. Dan ini akan membuat tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi penggunaan teknologi laser secara rutin dilengkapi obat dari dokter dan juga pola hidup sehat. Harapannya tekanan darah Bapak bisa terkendali dan Bapak bisa terhindar dari komplikasinya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mas Boy bahwa ketika si tekanan darah itu tinggi, otomatis pembuluh darah itu kan di dalamnya akan terjadi kerusakan. Ditambah lagi dengan kolesterol yang tinggi, maka itu darah bisa menggumpal, Pak. Akan membentuk trombus. Jadi trombus itu adalah gumpalan darah yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika laser digunakan, si gumpalan darah ini akan dipecah. Nah, pecahan-pecahan gumpalan ini akan mengalir secara normal. Jadi, dengan kata lain, dengan teknologi laser ini membantu Bapak untuk mencegah adanya sumbatan pada pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah Bapak. Jadi, untuk Bapak dan pemirsa di rumah, gunakan laser sekarang juga. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak hal, dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami di Go Healthy, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo pemirsa, take action sekarang juga dan dapatkan Equilaser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Produk Equilaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan Dokter Laser atau Equilaser sekarang juga, karena kualitas darah Anda dan juga pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, hari ini kita belajar banyak hal dari Pak Nono. Pak Nono datang sini waktunya tepat sekali. Sebelum terjadi serangan kedua dari serangan jantung ini, Pak Nono sudah dapatkan solusi tadi. Pak Nono, selain serangan jantung, Pak, kita tahu itu menakutkan ya Pak ya. Sangat. Tapi setelah itu sepertinya ada gangguan kesehatan lain yang Bapak alami. Mohon jelaskan Pak, supaya praktisi kesehatan tahu dan juga nanti ada solusinya Pak. Saya itu sampai stroke, Kena stroke Pak? stroke ringan tapi Stroke ringan. ya, istilahnya itu bangun pagi jam 5 itu saya bangun, ini kok nggak bisa digerak, kok susah, sulit, tangan kok. Itu di daerah mana Pak? Yang yang dirasakan kiri, kelemahan saya yang rasa kiri? kelemahan ini aja. Hanya sebelah kiri saja. Ini ya kok nggak bisa, ini apa, kenapa saya itu kan akhirnya Waktu itu terjadi pada saat bangun tidur bangun tidur. dan hilang cepat atau ada waktunya berapa lama? Ini saya rasa agak lama, 3 harian. 3 ini 3 hari. Lama, Akhirnya saya ke dokter dulu, ya kan, kasih obat. Selama 3 hari sembuh akhirnya. Oke. Sembuh. Baik pemirsa, ini informasi tambahan untuk Anda. Tahukah Anda, 1 dari 2 penderita stroke selintas beresiko mengalami gangguan jantung? Mas Boy, Stroke selintas. Stroke selintas itu apa sih? Ini sebenarnya sama-sama dengan stroke ya. Cuma selintas artinya dia tidak terus berlanjut stroke-nya. Jadi stroke itu kan ada suatu masalah di mana otak itu tidak mendapatkan suplai nutrisi yang cukup. Kenapa itu terjadi? Karena adanya sumbatan di sana. Ya, ini kita lihat ya, kalau yang terjadi sesaat, nih kita lihat sumbatan itu ya, tadinya ada sumbatan, kemudian tidak jaringan otak tidak mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup, kemudian dia terjadi kerusakan. Tapi kemudian sumbat itu terurai secara spontan, sesaat ya, dia terurai sehingga terjadi perbaikan pada jaringan otak yang mengalami sumbatan tadi. Kalau terjadi yang menetap, dia artinya tidak terurai atau tidak membuka sumbatan tadi, maka dia akan jadi stroke yang menetap. Dan stroke menetap ini akan jadi kerusakan jaringan otak. Ini akan terjadi masalah dengan kelumpuhan karena terjadi kerusakan saraf di otaknya. Ini kita lihat bagaimana dampak pembuluh darah yang mengalami sumbatan ya pada area jantung. Ya kan tadi itu terjadi di otak. Kemudian kan pembuluh darah ini saling berkaitan, termasuk juga pembuluh darah di area jantung. Nah, kita lihat bagaimana pembuluh darah yang ada dalam sistem di tubuh kita. Kita lihat ya, jadi mulai dari jantung dia memompa darah ke tubuh bagian atas, kemudian ke tubuh bagian bawah. Nah, ini semuanya akan saling berkaitan atau semuanya merupakan satu sistem yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kualitas darahnya kental, kemudian kualitas pembuluh darahnya kaku, rigid atau tidak elastis, maka dia akan berisiko terjadi kerusakan pada semua sistem organ tubuh kita. Ya, kalau di otak akan jadi stroke, kalau kemudian di jantung akan jadi serangan jantung. Kalau kita tarik lebih atas lagi adalah penyebabnya tadi kualitas darah dan pembuluh darahnya yang tidak bagus. Makanya solusinya kita mau memperbaiki nih, kita harus cari cara, atau Bapak, Pak Nono dan pemirsa harus menjaga agar kualitas darah darahnya bisa terjaga dengan baik. Salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Apa sih sebenarnya riwayat pola hidup Bapak sebelumnya, terus bagaimana juga dari pola makan sebelumnya, aktivitas yang Bapak lakukan sebelumnya, sehingga ada resiko ke arah penyakit jantung dan stroke selintas ini. Saya sebenarnya pengen tahu tuh seperti apa. Saya kalau pola makan, saya cenderung untuk berlemak, ya kan, bersantan, Pak, tadinya kan, kalau itu kurang selera, makanya dari situlah, ya, dari situlah, akhirnya resikonya sampai sekarang ini yang saya rasakan itu betul-betul, aduh, rasa sakit sekali. Untuk aktivitasnya seperti apa, Pak? Kalau aktivitas saya rasa biasa-biasa saja sih, enggak olahraga rutin? Olahraga ya nggak rutin, cuma jalan aja saya sih. Tidurnya gimana tidurnya, Pak? Tidur dari pola tidur saya dari jam 10 bangun jam 5. Stresnya? Kalau stres ya mengenai ekonomi lah, itu udah wajar. Ya, jadi menarik mengenai kita bicara menjaga kualitas darah pembuluh darah ya, untuk siapa saja nih, ada pemirsa yang sehat maupun yang saat ini sakit ya, kita mencegah jangan sampai Anda sakit, jangan sampai Anda terjadi komplikasi. Nah, bagaimana caranya adalah kita mau menjaga supaya sel-sel dalam tubuh kita ini mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup. Dia bisa melakukan metabolisme dengan baik. Nah, ini perlu kita bantu, atau tubuh kita perlu dibantu dengan teknologi. Ya, salah satunya dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan meningkatkan dapur energi dalam tubuh kita yang namanya mitokondria, pemirsa. Nah, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor lingkungan tidak sehat, ya, dengan faktor usia dan segala macam, kerja dari mitokondria ini akan menurun. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan kembali kerja dari sel-sel mitokondria ini.
Ya, dia akan membuat sel-sel ini akan memanfaatkan nitrik oxide, kolesterol, gula darah, dan ditambah dengan oksigen, dia akan menghasilkan energi atau ATP. Dengan begitu, maka tadi gula darah yang ada dalam pembuluh darah kita akan digunakan dengan baik, kolesterol akan digunakan dengan baik, dan dia akan dirubah menjadi energi. Ya, jadi di samping tadi kolesterol, gula darah bisa terkendali dengan baik, energi kita pun juga meningkat. Ini diperlukan untuk melakukan aktivitas, termasuk salah satunya untuk melakukan olahraga. Jadi semakin semangat, semakin sehat, dan ini semuanya akan kembali lagi kepada kesehatan tubuh kita. Jadi teknologi laser ini ya tidak langsung atau tidak hanya pada pembuluh darah dan kualitas darah juga, tapi memperbaiki kerja daripada dapur energi kita. Dengan begitu maka metabolisme lebih baik, maka harapannya semua sistem dalam tubuh kita akan terjaga dengan baik. Nah, pemirsa juga harus pahami dari kasus Pak Nono ini, di mana Pak Nono menderita stroke ya, stroke selintas, di mana stroke ini adalah gangguan pembuluh darah di otak. Nah, ini ada teknologi intranasal laser, di mana teknologi intranasal laser ketika digunakan itu akan merangsang, sama, dia prinsipnya merangsang produksi dari nitrik oxide. Perlu pemirsa ketahui bahwa pembuluh darah di hidung itu banyak dan akan berhubungan dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika nitrik oxide itu diproduksi, itu akan disebar ke pembuluh darah di otak. Nah, sifat dari nitrik oxide ini adalah neuroprotektor. Jadi dia akan menjaga kesehatan dari sel-sel otak itu. Jadi ketika pemirsa menggunakan teknologi intranasal laser ini, maka penyumbatan di otak juga akan dipecah, kemudian mencegah terjadinya stroke berulang, mempercepat pemulihan dari stroke. Ketika pemirsa merasakan pusing, vertigo, atau sinusitis juga dapat membantu. Jadi pemirsa, ketika pemirsa mengalami gangguan yang seperti saya jelaskan tadi, pemirsa harus menggunakan teknologi intranasal laser dibarengi dengan penggunaan laser yang ada di pergelangan tangan. Bapak, nyesel nggak Pak ke Go Healthy hari ini? Banyak dapat solusi loh Pak. Sangat nggak menyesal sama sekali. Sangat tidak menyesal ya Pak ya. Nih, apalagi saya mau kasih Bapak lihat nih, dan juga pemirsa, anggota masyarakat yang juga mungkin keluhannya sama dengan Pak Nono, tapi mereka pakai teknologi laser pemirsa. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mari kita saksikan. Sakit vertigo, terus tensi saya juga tinggi, terus gula darah saya juga itu nggak normal dan itu tinggi sekali. Gejala stroke itu, dan tangan saya juga ini kayaknya udah goyang semua gitu ya. Saya pegang piring begini aja dia jatuh sendiri. Itu yang saya alamin. Saya gunakan teknologi laser itu dari tahun 2022. Setelah saya menggunakan teknologi laser ini, jadi tensi saya itu yang tadinya pernah sampai 204, sekarang paling tinggi itu 140. Check up di salah satu rumah sakit pusat otak nasional di Jakarta, bahwa saya itu udah kembali normal seperti semula lagi. Terima kasih teknologi laser, bahwa saya udah sembuh seperti semula lagi. Terima kasih. Yes, itu dia pemirsa. Senang sekali melihat cerita mereka, dan terutama bagi Anda yang saat ini Anda mengalami stroke, Anda mengalami gangguan jantung atau penyakit lainnya, jangan menyerah. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan juga bagi Anda mungkin hadiahkan kepada orang yang Anda cintai, anak-anak atau mungkin orang tua Anda, supaya satu keluarga semuanya sehat dan juga bugar. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equilaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol.
Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau laser karena kualitas darah Anda dan juga pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.